Halo teman-teman, balik lagi ke Mafia Automobil. Nah, kali ini kita berbeda nih Bang ya. Lagi santai di ruangan, ngobrol-ngobrol. Nah, kita kali ini kedatangan tamu nih. Bang Imam, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Boleh Bang perkenalan teman-teman di rumah, barangkali teman-teman di rumah belum tahu nih Bang Imam siapa nih gitu. Halo teman-teman Mafia, saya Imam dari ACC, salam kenal. Oke, jadi Bang Imam ini dari ACC ya. Ya, ACC itu Astra Company Credit ya Bang ya. ya, Jadi Kredit Kamanis. jadi salah satu pembiayaan yang didukung oleh Astra juga ya Bang ya. Betul. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kredit nih bisa pakainya pembiayaan dari ACC Bang ya. Oke, Bang, kali ini Ya, kita monggo. santai aja lah ya. Ya, Jadi buat kita sharing, ngobrol santai. iya, buat sharing-sharing aja buat teman-teman yang ada di rumah yang rata-rata nih yang nonton ini mungkin belum pernah kredit, Oke. tapi ada juga yang udah pernah kredit tapi ditolak kreditnya. Ya mungkin Oke. kita lebih sharing itu aja sih Bang, gitu. Boleh, Dan boleh, boleh. mungkin ada hal-hal yang lain. Boleh, boleh, boleh. Boleh Oke, sharing. Nah, nah Bang, oke kalau di ACC atau Astra Company Credit ya Bang ya, Kredit Kamanis, kredit balik. company kembali ya. Oke, direvisi ya teman-teman ya. Oke, ya itulah ACC. Kira-kira Bang ada start point di DP berapa dan Hmm. kira-kira kalau bunga tuh yang paling minim berapa Bang? Oke, kita start dari unit apa dulu nih? Oh, Biar unit lebih mungkin spesifik. LCGC lah ya. LCGC. Oke, kalau misalkan LCGC sebenarnya kita bunga paling rendah itu di angka 8%. Di angka 8% ya. Oke. Kalau misalkan untuk DP paling rendah itu dimulai dari 20%. Oh, 20%. Jadi Betul, 20% itu untuk bunga di 8%. betul. Kalau Oke. misalkan DP-nya 15% bisa, Hmm. cuman case by case ya. Oh, case by Karena case. kebanyakan yang sudah udah, Hmm. biasanya misalkan nih ya, kebanyakan yang masuk DP 15% kapasitasnya tidak mencukupi. Oke. Nah, Karena buat yang rata-rata nih, mungkin ya yang DP 15 itu cocoknya buat yang udah pernah mengambil atau repeat order dari ACC. betul, betul. Biasanya Oke. yang pertama itu adalah dia ROACC, Hah? yang kedua dia memang kapasitas masuk secara secara kapasitas untuk pembiayaannya Iya. gitu. Itu yang biasanya masuk. Oke. Nah, Terus yang ketiga itu mohon maaf ya, perihal slip slip. atau call-nya dia itu udah pernah dibiayai sebesar berapa terus dibiayai kembali. Bisa. Oke. Siap, 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 siap. Jadi Mhm. kapasitas satu ya Bang ya. Pertama kapasitas, Kapasitas. Terus betul. penghasilan tetap. Betul, itu masuk kapasitasnya. Oke. Nah, itu berarti untuk DP 20% ya Bang ya. Sebenarnya itu 15 sama 20%. Oke, untuk rata-rata. Nah, rate bunga yang paling rendah untuk DP yang tinggi di berapa Bang rate bunganya Bang? Ini apa misalkan? Oh unit, misalnya tadi kan udah LCGC ya. Nah Ya, sekarang non LCGC deh. CGC misalkan apa nih? Xenia, Terios. Kita karena kita brand Jahazi Ya ya, kita betul. brand bahasa itu ya. Nah, Misalkan unitnya Terios, misalkan DP-nya berapa? DP-nya misal di 30% Bang. Dari Eh, harga OTR ya. Oke, pengambilan tenornya berapa? Pengambilan tenor misal di 5 tahun aja yang rata-rata yang standar. 5 tahun standar ya, oke. Kalau misalkan untuk yang 5 tahun, kita bisa start di BDP 5,5% untuk yang ADDM. 5,5% 5,5% per tahun ya. per tahunnya, Bukan betul. per bulan tuh, Bukan per bulan. 5,5%, 5%an tuh. Ya, Wow, 5,5% untuk ADDM. siap. Kalau untuk yang 30% ADDB 5 tahun, itu start di DP 6%. Start di bunga 6%. 6%. 6%. Oke, oke, oke. Jadi relatif banget nih ya Bang ya, lebih Relatif banget. relatif murah karena dia juga dari Astra DAC Bang ya. Ya, Abang betul. dari Astra juga tapi di ACC-nya ya, Betul. di pembiayaannya. Jadi Betul. nggak mungkin teman-teman kalau teman-teman ngambil di Astra DHC buat ngambil unit Sigra misalnya, pembiayaan melalui ACC nggak mungkin kita nggak bantu ya Bang ya. Ya, pasti Kalau kita bantu. karena kita ada target. Target juga. Nggak mungkin ya kita nggak bantu ya Bang ya. Out of record ya. Target. Oke, oke. Oke Bang. Nah, untuk udah mulai oke lah buat program masalah bunga sama DP ya Bang ya. Nah, jadi gue juga mau nanya nih Bang. Ada beberapa yang mempengaruhi approval kan Bang. Betul. Misal contoh pekerjaan income lah ya. Income, betul. Income, terus juga kapasitas, betul kan? Betul. Terus juga kepemilikan rumah gitu kan. Betul. Dan juga back-checking ya Bang ya. Betul. Nah, gue mau bedah satu-satu nih Bang. Nah, boleh, silakan. Kalau lebih detail aja nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya nih income-nya ya, income-nya itu pekerjaannya itu buat misalnya nih ya, kita kan ngambil 15 sampai 20% tuh. Nah, itu DP-nya ya. kerja apa dan usaha apa, Bang? Kira-kira. Untuk apa nih?
untuk minimal DP 15 sampai 20% atau 20% aja yang Kita standar. kita tidak membatasi pekerjaan, kita Heeh. juga tidak membatasi usaha. Mm-mm. Yang penting itu berjalan, ada bukti usaha, ada bukti gajinya berapa. Misalkan angsuran 3 juta nih misalkan ya, Nah, kita prefer sebenarnya 3 kali angsuran. mm-mm. Kalau angsurannya 3 juta, berarti Hah? gajinya selebihnya harusnya minimal 9 jutaan. Oke, minimal 9 juta ya. Betul. Oke, Tapi digali terlebih dahulu ya. gali. Apa? Misalkan nih, apakah single income atau double income? Yaitu yang Oh, dimana pengajuan misalkan sang suami mm, dengan gaji 5 juta. mm, Nah, istrinya kerja atau usaha, kan ada mm. tambahan gaji juga atau tambahan usaha dari hasilnya itu. Betul. Nah, nanti dikalkulasiin aja dulu. Oke. Betul. Jadi Nah, nggak menutup kemungkinan misal nih Bang ya. misalkan, Misal dia angsuran 3 juta, berarti kan yes, 1 banding 3 9 juta. betul. Dia gaji misalnya 6,5 Bang Enam atau 7 setengah. juta, tapi Mm-mm. istri gaji 8 juta. Wah, itu bisa Itu dong. bisa banget, Itu bisa dong ya. bisa banget. Bukan berarti teman-teman sendiri gitu. Yes, Bukan. betul. Nah, mungkin atau teman-teman yang single pun Hmm, misal DP 9 juta, ya, total 1 banding 3 9 juta. Terus angsurannya. dia gajinya itu 6 juta, tapi dia ada sampingan usaha dengan perputarannya itu ya Misalkan profit ya, 2 sampai profit. 3 juta lah ya. Iya 3 juta itu udah 10 juta ya teman-teman. Dan Betul. itu bisa ya Bang ya. Itu bisa. Nah, nah oke Bang, pertanyaannya mungkin teman-teman yang nanti di rumah dia nggak ada usaha benar-benar fix dari itu nggak 1 banding 3 Bang. Misalnya di 1 banding 2 deh. Oke. Nah digaji 6 juta tapi cicilan 3 juta tapi dia pengen banget nih mobil Bang. Kira-kira gimana Bang? Oke, kita lihat dulu kapasitasnya seperti apa, itu yang Hmm, pertama sih. Yang hmm. kedua, kita pastikan juga, dia karyawannya tetap atau enggak. Kan Oh, kita juga pengen ngebiaya ini, kita hmm, tagline-nya kan memberi kemudahan. betul. Kita nggak pengen kita kasih dia mobil, tapi ternyata misalkan ya, mohon Hmm, maaf banget nih, setelah setahun, 2 tahun, dia ternyata lay off, oke. gitu Betul, kan. betul. Kita juga, memikirkan resiko tersebut, apakah ke depannya bagaimana. Kita pengennya kita membiayai mobilnya dia bayar angsurannya, tidak ada, kalau misalkan di kita tuh pengennya nggak cacat ya. Iya, Karena itu pengen dong. betul, kenapa? Karena biar konsumen itu juga, building atau dalam artian, bahasanya apa ya, Bro? Lebih masuk ke basicingnya lebih bagus lagi ya Bang ya. Betul, jadi sewaktu-waktu nanti kalau misalkan dia udah sampai lunas, nanti dia ada pengajuan lagi lebih mudah. Lebih Kenapa? mudah. Ada histori pembayaran yang bagus, seperti Oke, itu. siap. Kita pengennya customer itu survive. Survive ya. Dengan angsuran segitu, dia bisa survive sampai dengan akhir angsuran atau Hmm, sampai dengan lunas. oke. Seperti itu. Siap, siap. Pertimbangannya sih di situ sih sebenarnya. Oke. Dan Nah, salah satunya dari situ. Mohon maaf. oke, siap. Nah, jadi kalau teman-teman emang benar-benar kebutuhannya Ya, kita cuma ngasih solusi ya. Pasti kita ada solusi ya, teman-teman. Yang penting kalau teman-teman mau ngambil mobil ya balik lagi ke Rio. Nanti Rio taruh nomor Rio. Kalau emang mau diskusi masalah perihal boleh. kapasitas, Rio juga Boleh banget. bisa. Apa nanti langsung ke Mas Imam juga bisa. Boleh Nanti banget. Rio kasih nomornya. Nah, tapi kalau emang teman-teman yang 3 bulan nggak nyicil terus balikin ke finance ya, wah itu Betul. nggak banget ya Bang ya. Itu langsung di blacklist sama APPI. Hmm, APPI itu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. iya. Terus juga dari SLIK atau dari OJK itu juga Hmm, keblok ya atau ke hmm, blacklist. Jadi sewaktu-waktu misalkan nih udah nikah, pengajuan atas nama istrinya, si suaminya itu mohon maaf ya cacat atau kolima atau apa, hmm, itu yang jadi kendala nanti untuk pengajuan kembali. Termasuk hmm. kayak KPR rumah atau Betul. KPM atau kepemilikan mobil itu juga bakal susah. Oke, siap, Sayang-sayang. siap, siap. Jadi mohon dipertimbangkan kembali. Siap. Oke, buat kapasitas atau income clear ya Bang ya. Ya, Jadi 1 banding 3 boleh. mungkin kalau ada yang di bawah 1 banding 3 bisa didiskusiin aja Boleh. apa Kita gali lagi backgroundnya ya. ya, backgroundnya Yes. ya gitu. Karena Siapa tahu orang tuanya kerja atau mungkin betul, usaha gitu. betul Bang, betul, betul, betul. Oke Bang, yang kedua ini kepemilikan rumah Bang. Oke. Nah itu kan penting banget ya Bang ya. Karena konsumen itu ibarat minjem ke ACC Betul. uang ya Bang. Betul. Yang ACC juga perlu tahu tempat tinggalnya di mana gitu. Ya kan Bang. Nah kepemilikan rumah ini apakah harus rumah pribadi, apakah keluarga, apakah sewa juga bisa? Oke, teman-teman mafia mungkin kebanyakan rumah mungkin di Jakarta. Hmm. Nah, tapi kan ada rumah dong di kampung, Hmm. rumah orang tua misalkan. Hmm. Itu juga boleh. Oke, jadi misalnya nih saya ngerantau dari Mas Rio misalkan. Sulawesi Betul, ke Jakarta. betul. Saya di sini posisi sewa, Rumah sewa. rumah Oke. sewa atau rumah jodoh saya lah, mertua saya di sini. Amin. Oke, amin ya. Nah, tapi emang bisa Bang kan Abang kan di Jakarta, tapi bisa survei ke Sulawesi. Kita bisa.
Bisa. Kita bisa Sulawesi. Karena kan kita asra ya Bang ya. Jadi Betul. bisa kemana-mana ya. Anda bisa jual kemana? Bisa kejual seluruh Indonesia. Kita juga bisa survei ke seluruh Indonesia. Oke. Mantap nih. Jadi teman-teman emang kalau punya rumah di daerah, Ya, jangan terus takut. ngerantau di sini ngontrak, jangan takut. Tanyain aja. Yang penting teman-teman punya kepemilikan pribadi ya Bang. Betul. Nah, tapi Bang, kalau dia emang asli sini, tapi dia tinggal sama orang tua atau keluarga, rumah pribadi gimana Bang? Kalau rumah pribadinya belum ada, kan ada rumah orang tua. Rumah orang tua Itu dan boleh. keluarga itu masih bisa ya Bang ya? Masih bisa. Yang penting mungkin ada garis keturunannya tuh kakak ya, masuk kakak ya Bang ya? Dua sih. Yang penting satu adalah saudara, yang kedua adalah sekandung. Oh, oke, saudara atau sekandung ya? Iya, saudara itu kayak misalkan Saudara ya, atau sekandung ya? betul, Oke, orang oke. tua. Oh, oke, oke. Yang penting masih ada hubungan lah ya. Betul, ya. Hubungan. Kalau misalkan kakek itu nggak include ya, nggak include ya, Nggak include ya? nggak include ya. Oke. Karena itu di luar yang dari dua tadi itu. Oh, oke, 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 oke. Nah, Bang, tadi kita dua. Nah, yang ketiga nih, Bang, yang mungkin agak rumit, yang mungkin Boleh. teman-teman di rumah Ya. beberapa persen mau ngambil unit tapi kondisinya rumah sewa, Bang. Oke. Ada solusi sebenarnya nggak, Bang, buat rumah sewa? Sebenarnya kalau misalkan untuk rumah sewa, kita bicaranya apa nih? Dia nggak punya, Oh, dia mohon maaf. contoh dia kerja, Bang. Yes. Dia kerja tapi rumahnya sewa aja. Rumahnya sewa, cuman ada orang tuanya? Ada orang tuanya, misalnya orang tuanya udah nggak ada, jadi dia single aja. Oke. Rumahnya sewa. Biasanya kalau misalkan orang tua itu udah meninggal, kan ada yang namanya itu meninggalkan warisan. Kita bicara itu dulu ya. Kita bicara warisannya. Misalkan nih ada rumah warisan di kampung. Di kampungnya itu kita survei ke sana. Oh, survei. Betul. Dimanapun itu nanti, yang penting kita bisa kontak-kontakan sama orang yang ngurusin rumahnya itu. Nanti kita konfirmasi ke pihak sana dikenal atau tidaknya. Oke. Itu udah cukup. Siap. Nah, kalau emang benar-benar nggak ada warisan atau apa, Bang, benar-benar pure dia ngontrak nih, Bang, nggak ada. Apakah ada solusi di apa gitu, di DP-nya atau gimana? Kalau misalkan untuk di DP, kita biasanya prefer di DP 30% up. Up, 30% up ya? Buat teman-teman yang rumah sewa ya? Betul. Gitu. Tapi kalau di bawah 30% teman-teman mau coba, kita nggak ada larangan. Ya. Gitu. Tapi balik lagi, yang approve itu atasannya Mas Imam. Sebenarnya sih 5C. Oh, 5C. Cuman kita cut aja ya, biar lebih singkat, lebih apa, untuk detailnya nanti bisa Betul. Jadi ya itu kisi-kisi aja ya Bang ya? Betul, kisi-kisi aja. Kisi-kisi aja kalau ya. boleh di DP 30%. Oke. Nah, oke Bang, kepemilikan rumah beres ya? Beres. Nah, yang ketiga nih Bang, slick atau backing Bang? Oke. Nah, buat misalnya nih kan yang rendah itu kan 15-20 ya Bang ya? Yes. Yang oke buat di DP itu slick atau backing yang gimana Bang? Sebenarnya sih kembali lagi ke 5C. Cuman kita lihat kapasitasnya juga, kondisinya apa, kondisinya bagaimana, kolateral atau jaminan seperti apa, kapasitas juga sama kan. Pokoknya 5C aja sebenarnya. Cuman ini case-nya yang bagaimana dulu nih. Kalau 5, posisi sekarang kalau 5-nya apa? Kalau 5-nya berapa, atau mungkin dalam artian DP-nya pengajuannya berapa. Nah, oke Bang. Jadi teman-teman mungkin di rumah kasih kuis, kayak coba kuis coba. Nah, tapi teman-teman di rumah belum tahu Bang, C1, C2, C3, C5 tuh sampai C5 tuh apa Bang gitu. Nah, C1 tuh apa tuh Bang? Kayak pengambilan kredit ya, masih lancar lah ya. Yang C2 itu apa ya? Dia keterlambatan biasanya lebih dari 60 hari. 60 hari. 60 hari. Cuman kalau misalkan yang paling parah itu adalah call 5. Call 5 itu WO. WO itu mobil hilang, mobil ditarik, sama yang ketiga itu kalau misalkan tadi kan hilang sama ditarik ya. Yang ketiga itu biasanya di over kredit. Oh, over kredit. Ya, itu maksudnya call 5. Kenapa? Karena udah di over kredit tapi di bawah. Iya, paham. Di bawah tangan ya, di bawah tangan ya. Harusnya kan di bawah meja kayak gini. Harusnya resmi ya Bang ya. Harusnya resmi. Kenapa? Meskipun kalau teman-teman mau over kredit ya mungkin saudara lah ya yang masih bisa dipercaya gitu. Takutnya nanti kalau emang dioper yang teman-teman nggak percaya itu dia nggak bayar angsuran, teman-teman malah yang kena. Ya betul. Kebanyakan case adalah kalau misalkan untuk call 5 itu di over kredit. Over kredit itu bagaimana? Diserahkan kepada saudara yang sudah percaya banget. Tapi ternyata nih saudara kita sendiri itu ada masalah soal keuangannya. Nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba dibalikin mobilnya. Yang nama yang jelas siapa? Misalkan nih, saya nih sebagai pemilik mobil yang pertama, saya di bawah tangan kasih mobil ke Mas Rio, saudara saya lah ya gitu kan. Nah, saudara saya Mas Rio, misalkan nih di kemudian hari misalkan
keterlambatan, tidak mampu untuk membayar angsuran, dikembalikan mobilnya misalkan ke leasing. Nah, di situ yang namanya jelek siapa? Saya, bukan Mas Rio, seperti itu. Itu resiko kalau misalkan di overcredit di bawah tangan. Oke. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang di atas tangan melalui ACC resmi bisa kan, Bang? Bisa. Minimal berapa tahun, Bang? Biasanya kurang lebih di bawah di atas 1 tahun sih. Di atas 1 tahun ya. Betul. Oke, jadi teman-teman kalau mau overcredit resmi itu enak ya teman-teman, nggak bakal kena nggak bakal kena ya, karena kan si pihak pembiayaannya atau asisinya tahu nih mobilnya di siapa sekarang. Betul. Gitu. Jadi misalkan Mas Rio yang sudah saya overcredit secara resmi, ada kendala, ada misalkan pengambilan mobil, nanti yang bermasalah di BI check-nya adalah Mas Rio, bukan saya. Oke. Siap. Nah, balik Bang, yang tadi ke BI checking. Nah, kalau misal nih di C1 sampai C2 bisa nggak sih di 20%? Kita kembali ke 5C. Ke 5C ya? Iya. Oke. Rumus ya di situ, mohon maaf. Rumus. Kita lihat juga kapasitasnya seperti apa. Mungkin dulu hilaf, pinjol misalkan nih, lupa bayar atau apa, udah dibayar tapi ternyata masih terlihat lah gitu kan. Kan kadang ada kalau misalkan pinjol atau mungkin kartu kredit, itu kan ada yang namanya itu pelunasan dengan diskon. Nah, betul. Pelunasan seperti itu salah satunya adalah pastikan dulu nih, itu lunas secara keseluruhan atau lunas secara didiskon. Kalau misalkan lunas didiskon, biasanya ada yang belum dibayarkan secara utuh. Jadi masih nyangkut lah ya bahasanya. Masih nyangkut lah gitu. Belum kecabut nih gitu. Belum selesai lunas semuanya. Kadang gitu. Tapi harus di make sure dulu kalau sudah ada pembayaran, ada surat keterangan lunas dari pihak pembiayaan tersebut. Misalkan kalau misalkan dia CC berarti harus ke banknya. Itu harus ada surat keterangan lunas. Jadi nanti itu sebagai bukti udah lunas kok, udah diurusin, ini buktinya ada. Gitu. Oke. Nah, jadi misalnya nih Bang, tadi kan kita udah bahas yang 20% ya. Nah, kita mungkin ke DP 30% up atau mungkin DP tinggi ya. Nah, buat call 5 atau WO, bisa nggak sih Bang di DP itu? Call 5-nya kenapa dulu? Nah, oke. Jadi call 5-nya mungkin kayak kartu kredit. Kartu kredit, terus juga Shopee, misalnya pay letter gitu. Pokoknya ya KPR misalnya gitu. Oke, kita kembali ke 5C lagi ya. Pasti banyak pertanyaan nih. Nanti di next step-nya di video selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau misalkan untuk call 5 seperti yang tadi Mas Rio bicarakan, kita lihat dulu 5C-nya bagaimana. Salah satunya apa? Kapasitas. Kapasitasnya sekarang bagaimana? Kan yang namanya dulu, kita misalkan nih ya, dulu susah. Kita orang susah, sekarang udah alhamdulillah berhasil. Betul. Nah, kan gak ada yang tahu kan kondisi dulu gimana, kondisi sekarang seperti apa, kapasitas sekarang seperti apa, dulu seperti apa, gitu. Karena hidup orang beda-beda ya Bang ya, betul. Dari zaman ke zaman. Betul, gitu. Setiap orang itu ada ups and down-nya lah gitu kan. Nah, dalam artian, ya mungkin dulu zamannya lagi susah nih, gitu kan. Nah, sekarang udah zamannya udah better, tinggal naikin ulang. Nah, dari pihak ACC juga bakal nge-adjust ya Bang ya. Kita nggak bakal nge-adjust. Blacklist namanya? Enggak ya Bang ya. Betul. Jadi pasti ada kemudahan. Betul, kita tetap analisa ulang. Betul. Bukan kemudahan tapi analisa ulang ya. Ya, kita analisa ulang. Kalau misalkan memang layak untuk dibiayai, pasti kita biayai. Seperti itu. Karena mungkin ACC ini ada penilaian tersendiri ya Bang ya, analisis tersendiri. Karena kan balik lagi, kita juga pasti saling support, ada target juga, kita bantu teman-teman untuk pembiayaan biar lebih mudah dapat mobil impiannya Bang ya. Amin. Oke Bang, alhamdulillah nih proses selesai ya Bang ya. Selesai. Nah, udah kirim unit Bang. Mungkin udah berjalan. Kita bikin alur aja ya. Boleh. Gampang. Udah jalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya mungkin dia ada kendala ya, mungkin ekonomi ya Bang ya. Terlambat Bang. Keterlambatan mungkin. Oke Bang, keterlambatan itu apakah ada denda nggak sih Bang? Kalau denda pasti ada. Kalau misalkan di ACC itu 0,5% per harinya. Oke, dari 0,5% itu dari angsuran. Betul. Dan 20.000 keterlambatan administrasi. Oke. Itu biasanya untuk administrasi yang 20.000 itu keterlambatan dikenakan denda pada saat keterlambatan hari pertama dan 30 hari selanjutnya. Kelipatan 30 hari. Hari pertama 31, 61 itu untuk yang 20.000 administrasi. Tapi kalau yang 0,5% dari angsuran itu setiap harinya. Contohnya aja angsuran 10 juta. 0,5% berarti 50.000 ya. 50.000. Nah, di hari pertama itu nanti akan dikenakan denda 0,5% plus 20.000. Yang dimana kalau dijumlahin itu 70.000.
Seperti itu. Itu kalau misalkan keterlambatan 1 hari untuk angsuran untuk angsuran 10 juta. Untuk angsuran 10 juta ya Misalkan. misalnya. Ya, teman-teman bisa kalkulator sendiri kalau teman-teman mau ngambil. Tapi Rio doain teman-teman nggak bakal terlambat ya Bang ya, nggak bakal terlambat. Nah mungkin kalau ada yang nanya mungkin di rumah, Bang kalau saya telatnya sampai 30 hari ke atas gimana? Nah itu mungkin di next week aja Bang. Bareng sama 5C ya. 5C boleh. Bareng sama 5C ya. Mungkin biar teman-teman pinter dia mau undang lagi. Ini soalnya susah nih teman-teman nih. Dari bulan kemarin kita aduh jadwalnya padat karena kan teman-teman Bang ini ya lumayan lah, customer-nya udah lumayan banyak ya Bang ya. Alhamdulillah ya. Dan support juga dari Daihatsu. Oke Bang, tadi keterlambatan ya Bang ya. Nah kalau mau alhamdulillah nih Bang, misal saya udah jalan 3 tahun, tapi saya ngambil kredit 5 tahun. Saya mau lunasin nih Bang, ada duit nih 2 tahun ini. Ada kena penalti atau enggak? Ada kena diskon atau enggak? Atau gimana prosesnya? Jadi kalau misalkan dibilang diskon, kita bukan sebutnya diskon ya. Iya. Karena diskon itu kan kita memberikan diskon. Nah kalau misalkan ini bahasnya adalah penalti tetap ada. Penaltinya nominal 7% dari pokok hutang. Untuk yang diskon, kita bukan sebutnya diskon, tapi bunga hutang yang belum dibayarkan akan dihilangkan. Seperti itu. Misalkan ya, Mas Rio punya, misalkan ya, ini udah masuk 3 tahun ya. Misalkan nih, pokok hutangnya Mas Rio waktu itu adalah saat ini sekarang pelunasan dipercepat. Di 3 tahun ini adalah pokok hutang 100 juta. Kita ambil pengalinya kalkulasinya lebih rendah, yang lebih mudah aja ya. 100 juta pokok hutangnya. Misalkan nih bunga hutangnya adalah 20 juta. Misalkan ya, misalkannya nih bunga hutang yang berjalan itu masih 20 juta. Nah, berarti total berapa? 120 juta kan? 120. Betul. Memang kena penalti 7% dari pokok hutang. Tapi bunga hutangnya akan dihilangkan. Nah, menarik nih. Udah dapat ya kalkulasinya ya? Iya. Berarti 120 juta kurangin 107 juta. Kenapa 107? Karena 7% dari 100 juta. Oh ya 100 juta yang 7%. Betul. Berarti kan penaltinya sama pokok hutang adalah 107 juta. Iya. Nah, berarti lebih untung 13 juta toh? 13 juta. Betul. Kita bukan diskon ya bahasanya, bukan diskon ya, tapi bunga hutang yang dihilangkan. Bunga hutang yang dihilangkan. Ya, yang berjalan dihilangkan. Ya, itu cuman hitungan baik kita doang lah Bang ya. Betul. Soalnya 20 juta itu adalah bunga hutang yang berjalan saat ini sampai dengan akhir angsuran. Oke, ya mungkin teman-teman yang sekarang angsurannya masih berjalan di ACC ini bisa hitung-hitung sendiri lah ya. Boleh. Betul. Dan kalau saya mau cek pelunasan, boleh ke Mas Rio, nanti Mas Rio ke saya. Ya, nanti dia langsung dibantu. Iya, Rio bantu cekin. Nanti teman-teman kalau mau yang kredit mau ngambil lagi bisa dong ya. Bisa dong ya. Bisa. Jadi nanti tinggal tambah unit. Armada. Betul dong, bisa. Bisa. Oke Bang, lanjut kita kalur ya Bang. Lanjut, proses sudah selesai. Kalau perlambatan udah selesai. Terus juga kalau proses sudah selesai. Nah, saya waktu itu ngambil di Pamulang, Bang. Ngambil di Pamulang. Dengan mungkin ACC, misalnya ACC Bintaro ya Bang ya. Tapi saya udah pindah Bang, di Serang. Oh oke. Ini rumah atau apa? Rumah. Rumah. Saya udah lunas di posisi angsuran terakhir. Nah ngambil BPKB gimana Bang? Oh misalkan nih Mas Rio pakainya ACC mana? ACC kan saya sama Abang kan, Abang ACC Bintaro nih. Betul. Rio Pamulang, dia ngambil di Rio di Serang, tapi rumah dia di Serang. Gimana cara ngambilnya Bang? Jadi intinya customer ini pindah rumah ya atau pindah domisili ke Serang. Ya. Ada 2 sebenarnya yang bisa dijawab di sini. Pertama, tetap harus ambil di ACC, yang ACC cabang handlingnya yaitu di ACC Bintaro. ACC Bintaro. Nah, kalau misalkan untuk case seperti ini, itu cuma 1 hari aja. Jadi misalkan nih, ini case-nya adalah udah lunas, udah reservasi, tinggal ambil BPKB aja ya. Nah, ambil BPKB kalau misalkan bisa langsung ke Bintaro. Karena kalau misalkan datang ke ACC Bintaro, itu hari H dia datang ke ACC Bintaro udah langsung bisa ambil BPKB. Hari H ya? Hari H, betul. Setelah reservasi dan sudah lunas ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata nih berat nih, nggak ada kendaraan karena kendaraan mungkin sudah dijual, atau mungkin ABCD, mohon maaf ya sakit atau bagaimana gitu kan. Jadi mau nggak mau harus ke ACC terdekat, yaitu di ACC Serang. Misalkan bisa, cuman memang makan waktu 7 hari kerja dari tanggal request-nya. Misalkan nih,
Mas Rio lagi ke Serang nih ngebantuin customernya yang lagi sakit gitu kan, ambil BPKB. Nah, jadi misalkan nih dari keluarganya customernya Mas Rio itu datang ke ACC Serang, nanti di ACC Serang itu minta request untuk pengambilan BPKB. Nah, pengambilan BPKB nanti akan di request dari pihak ACC Serang ke ACC Bintaro. Seperti itu. Biasanya kalau misalkan untuk itu nggak makan waktu 7 hari kerja. Cuman kita secara SOP aja ya, kurang lebih 7 hari kerja atau mungkin minggu kedua lah seperti itu. Jadi kalau misalkan customer Mas Rio datang ke ACC Serang, minta reservasi untuk pengambilan BPKB di Serang, bisa. Nanti dari ACC Serang akan menginformasikan ke ACC Bintaro untuk pengambilan BPKB. Setelah kita menerima reservasi dari ACC Serang, nanti dari ACC Bintaro akan mengirimkan BPKB ke ACC Serang. Seperti itu. Oke, alurnya. Jadi teman-teman pilihan ya Bang ya. Teman-teman mau pilih cepat, apa teman-teman mau pilih gampang dan mudah, nggak jauh. Udah beli di Bintaro aja. Bintaro aja Bang. 2 jam ya paling ya. Bisa aja ngasih Mama. Jadi teman-teman mau pilih ngeluarin waktu buat ke Bintaro atau teman-teman mau ngeluarin waktu yang lebih panjang lagi hari ya. Ini ada ini sih ada kelanjutan lagi nih. Misalkan nih ternyata customer Mas Rio nggak bisa datang. Yang bisa diwakilkan anaknya misalkan. Nah, itu bisa Bang. Contoh itu bisa. Nanti kita kirimkan untuk surat kuasa kepada pihak customer-nya Mas Rio. Nanti customer Mas Rio itu akan print dan tanda tangan di atas materai pemberi kuasa dan penerima kuasa. Nah, penerima sama pemberi kuasa itu wajib membawa KTP asli pada saat ambil BPKB di Bintaro seperti itu. Oke, jadi emang rata-rata gitu Bang. Jadi nama pengaju nih sama nama STNK beda. Betul. Nah, yang nama STNK nih yang ngambil. Tetap harus KTP pengajuan juga harus dilampirkan. Iya, tapi pengaju harus diambil karena kan beda ya Bang ya. Kecuali emang si pengaju sendiri yang ngambil ya Bang. Betul. Nah, ini banyak case contohnya ya Bang ya. Betul. Nggak apa-apa. Kalau misalkan case seperti ini, misalkan BPKB sama anak ya. Nah, anak bisa ngambil nggak? Bisa, tapi dikuasakan. Betul, dikuasakan dari si penerima atau borrower atau customer yang ini ya, yang mengajukan sama bapaknya nih gitu kan, mengkuasakan kepada anaknya atau atas nama STNK. Nanti bisa diambil STNK-nya. Tapi pada saat pengambilan BPKB ini di ACC Bintaro wajib video call juga sama si customer si bapaknya ini. Make sure, Pak bener nggak diambil sama anaknya? Gitu. Kan ada nih yang nakal kan, suka kan. Nah, kita mengantisipasi untuk hal itu terjadi. Jadi emang ya begitu ya Bang ya. Jadi mungkin ada case-case contoh juga mungkin ya teman-teman, kok ribet banget sih. Padahal saya istrinya loh, satu kakak, kamu bisa lihat sendiri. Nah ini karena ada case-nya Bang ya. Jadi si pengadu itu suami, STNK istri, terus istrinya marah. Nah dikasih dong ke istrinya. Dan tapi akhirnya suaminya datang mau nambah BPKB, tapi lah saya udah cerai sama istri saya. Nah itu mungkin teman-teman. Betul. Itu internal ya. Kita tahunya cuma yang penting pengambil BPKB atas yang dikuasakan sudah menyetujui, customer menyetujui bahwa pengambil atau penerima kuasa ini ngambil gitu. Jadi udah dapat izin nih gitu kan. Kita harus memastikan meskipun itu sudah cerai, tetap yang boleh mengambil adalah yang customer ini, yaitu atas nama si suami misalnya. Pokoknya siapapun yang ngambil yang penting dapat izin ya Bang ya. Ya, pengajuan atas nama suami berarti suami yang harusnya ngambil. Tapi kalau di luar itu harus dikuasakan. Ya gitu. Makanya kenapa si ACC ini mungkin buat suatu SOP Bang ya. Ya buat kita sama-sama wanti-wanti ya Bang ya. Wanti-wanti biar nggak BPKB tuh ke tangan yang salah. Betul. Video call ya. Kalau nggak bisa video call nggak bisa diambil BPKB-nya. Oke, thank you Mas Imam buat waktunya hari ini nih. Makasih nih. Ya PR nih ya. Nah, kita mungkin buat next week ya, kita bahas tuh kan. Ya, bahas 5C sama yang tadi keterlambatan 30 hari kerja. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau lihat-lihat nih, buat teman-teman di rumah yang mau tanya-tanya bisa langsung aja di kolom komentar emang ya. Nanti buat next week kita bacain ya. Oke, Bang Imam jangan gampang lagi di sini ya. Ini susah banget teman-teman nih. Waduh, artis seleb kalah ini. Wah, karena banyak orderannya Bang ya. Anak kontrak kesana kesini, survei
Bang Imang the best lah. Alhamdulillah. Udah nggak bakal kecewa lah ngambil Astra Daihatsu dan juga di ACC Bang ya. Oke teman-teman, segitu aja di video kali ini. Emang kita lagi nggak bahas promo ya Bang ya, tapi kalau teman-teman mau ngambil unit bisa di Rio di 0813 908 1261. Kalau mau finance-nya juga bisa sama si. Udah, satu pintu aja. Satu pintu aja ya. Oke. Thank you semua. Thank you.